Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu cita-cita negara kita tentunya untuk generasi masa depan yang lebih cemerlang. Namun bagaimana jika salah satu aspeknya yang mendukung yaitu ruang kelas justru menjadi tidak aman bagi siswa itu sendiri. Nah, kali ini kita masih dalam bahasan dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Ago. Bang, tadi kita sempat bicara, ternyata di Lampung sendiri ada salah satu sekolah yang ada di Hulu Sungkai Lampung Utara, betul? Yang memang ternyata sudah mengajukan anggaran perbaikan dari tahun 2018 hingga sekarang, belum diperbaiki juga. Mungkin alasannya salah satunya refocusing anggaran ya Bang ya. Tapi menurut Abang sendiri, apakah mungkin ada alasan lain di balik itu juga Bang? Iya, karena mungkin jumlah sekolah yang dalam kondisi rusak berat itu banyak. Ya, ada sekitar 4.345 sekolah di Lampung, di seluruh provinsi Lampung ya. Sekali, ya. Dan sementara anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah ya mungkin tidak memadai untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan sekolah secara menyeluruh. Maka proses yang berlangsung adalah secara bertahap. Nah, dalam proses secara bertahap ini sekolah biasanya mengajukan, ya kan? Dari situ nanti dinas akan memilih mana sekolah yang diprioritaskan. Tapi sebenarnya untuk kasus di Lampung Utara ini, kita itu kalau melihat kondisi di lapangan di mana plafonnya sudah pada rusak, bagian atapnya juga sebagian besar juga banyak yang rusak. Kita agak tanda tanya juga gitu, mengapa sekolah dengan kondisi rusak demikian parah itu tidak menjadi prioritas. Betul. Nah, ini bisa jadi apa yang disampaikan kepala sekolah ya kepada media bahwa dalam penentuan sekolah yang direhabilitasi itu banyak faktor X gitu ya. Baik itu kedekatan, ya kan, lobby dan ada beberapa kepala sekolah yang mengeluhkan kok yang dibenerin yang dapat anggaran sekolahnya itu aja. Nah, ini yang harus dijawab oleh pemerintah ya, terutama dinas pendidikan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Apakah sudah proses penentuan sekolah yang berhak mendapatkan anggaran bantuan rehab sekolah itu benar-benar sudah fair dan benar-benar mengedepankan skala prioritas. Betul. Artinya apa? Dari sekolah yang rusak berat ini ya sekitar 4.000-an ini itu memang harus di ranking gitu loh. Dari 4.000 ini mana yang benar-benar menjadi prioritas. Gitu. Dan kalau bisa ada target ya dalam kurun waktu misalnya 5 tahun anggaran ke depan, 3 tahun anggaran ke depan, atau 2 tahun anggaran ke depan, berapa sekolah itu yang akan dipulihkan. Ya, dari rusak berat mungkin nggak langsung baik ya, mungkin dikurangi tingkat kerusakannya jadi rusak ringan ataupun rusak sedang gitu. Cuma yang jelas adalah di sini perlu namanya program yang jelas dalam memperbaiki 4.000-an sekolah yang rusak di Provinsi Lampung ini. Dibuat skala prioritasnya, kemudian disesuaikan dengan anggarannya. Kalau memang tidak bisa serta-merta seluruh sekolah ini diubah dari rusak berat menjadi baik, ya kenapa nggak dikurangi? Jadi memang kerusakan-kerusakan yang vitalnya dulu yang diperbaiki. Sehingga apa? Anggaran yang terbatas itu bisa mencakup, bisa memperbaiki sekolah secara masif. Ketimbang merubah dari rusak berat menjadi baik, butuh per sekolah mungkin butuh anggaran yang banyak. Akibatnya apa? Anggaran yang terbatas hanya bisa dialokasikan untuk sedikit sekolah. Ya kan? Tapi kalau dibuat bertahap, oke, kita rubah dulu dari rusak berat di tahun pertama sekian sekolah naik jadi rusak sedang, ya, diperbaiki lagi jadi rusak ringan, sehingga pada 3 tahun atau 4 tahun anggaran dia sudah dalam kondisi baik. Saya yakin kalau ada strategi seperti ini maka
Ya angkanya tidak sebesar ini gitu ya. 4.345 sekolah itu bukan angka yang sedikit. Betul sekali. Bahkan itu hanya untuk di Lampung sendiri. Tadi kan Bang Agus sempat bicara tentang fair, adil. Nah, kalau kita bicara adil kan bukan berarti semuanya harus sama-sama misalnya dapat 50-50, tetapi kan melihat dari kategorinya sendiri. Nah, permasalahannya dalam permasalahan rehabilitasi ataupun juga untuk perbaikan ini sendiri, apakah sudah ada untuk standarisasi mengkategorikan antara yang dia rusak ringan, sedang, atau justru berat? Sebenarnya sudah ada, makanya sudah ada, dari data dinas itu sebenarnya sudah ada ya. Dinas sudah mengkategorikan ini kategori sekolah dalam kondisi baik, ini kategori sekolah dalam rusak ringan, ini sekolah dalam kategori rusak sedang, ini sekolah dalam kategori rusak berat. Artinya dinas itu sudah punya indikator mana sekolah rusak berat, mana sekolah rusak ringan, mana sekolah rusak sedang. Ya. Tapi mungkin bisa dipertajam lagi, dari sekian ribu sekolah yang rusak berat, mana yang skala kerusakannya itu paling tinggi, paling parah gitu. Itu menjadi prioritas. Ya paling tidak kalau misalnya dia tidak langsung direcovery menjadi rusak menjadi baik, itu tadi gitu loh. Diperbaiki aja dulu yang penting-penting, yang rawan. Misalnya kalau bagian atap, bagian pilar, ya bagian tembok yang apabila itu misalnya roboh, ya kan akan terjadi bencana yang sangat miris sekali gitu. Dan cerita sekolah roboh, atap sekolah roboh, tembok sekolah roboh itu bukan isapan jempol ya. Di beberapa daerah, bahkan di DKI aja ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke, berarti memang salah satunya kita harus lebih kerucutkan lagi dan kita optimalkan, kita utamakan untuk perbaikan pada kategori rusak berat. Nah, kira-kira Bang, solusi apa juga yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah ataupun juga instansi lainnya tentunya untuk menjaga agar kelas ini menjadi aman untuk siswa datang menimba ilmu? Yaitu tadi, ada grand design atau ada blueprint ya, atau ada rencana jangka panjang yang memang benar-benar menjadikan persoalan sekolah rusak ini sebagai masalah. Gitu, ya kan? Kalau sudah ada political will dari pemerintah seperti itu, mereka pasti akan melangkah ke solusi. Tapi kalau ini tidak dilihat sebagai persoalan yang serius yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, ya akhirnya bakal bisnis as usual aja. Ada anggaran diperbaiki satu-satu. Tapi tanpa ada goals, ada tujuan, Lampung ini di tahun sekian itu sekolahnya harus dalam kondisi paling tidak rusak sedang atau rusak ringan, atau malah baik gitu ya. Pertama itu dulu. Terus yang kedua adalah komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Benar-benar untuk investasi pendidikan. Banyak pemerintah daerah mengklaim anggaran pendidikan mereka itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 20%. Tapi kita cek lagi, apakah 20% itu benar-benar untuk pendidikan? Apa untuk belanja rutin pegawai, gaji pegawai, dan lain sebagainya? Gitu. Yang ketiga adalah tidak serta-merta menggantungkan persoalan perbaikan sekolah rusak ini kepada anggaran pemerintah. Banyak perusahaan besar ya di Indonesia, di Lampung terutama, gitu. Mereka ini bisa diajak sebenarnya untuk bersama-sama memperbaiki sekolah. Dan yang keempat, masyarakat, komite sekolah, masyarakat sekitar sekolah itu juga sebenarnya punya peranan juga gitu loh, untuk membantu pemerintah mengurangi jumlah sekolah yang rusak berat. Rusak berat inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian serius kita bersama. 4.000 sekolah ya. Kita bisa bayangkan berapa ratus ribu anak peserta didik yang berada dalam kondisi bisa kita katakan rawan. Iya, betul sekali. Nah, tentunya kita harus bersama-sama bisa mengambil peran ya Bang ya, untuk memperbaiki kualitas dari kelas yang ada di Lampung sendiri. Nah, tentunya ini menjadi PR besar untuk kita semua. Terima kasih Bang Ago.
Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bahasan bedah tajuk Lampung Post kali ini. Namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami.